Hari Raya Idul Adha merupakan hari raya bagi umat Islam selain Hari Raya Idul Fitri. Merayakan Idul Adha merupakan perenungan paripurna tentang makna pengorbanan dan cinta. Inilah kisah ribuan tahun umat manusia, tentang kepasrahan kepada Sang Pencipta, dengan segenap cinta dan pengorbanan, segenap pengabdian dan keteladanan. Idul Adha menjadi cermin sejarah, betapa kisah Nabi Ibrahim dan putranya, telah menjadi petuah penting bagi peradaban Islam, peradaban umat manusia. Kita menemui Idul Adha sebagai hari tentang mengingat pengorbanan, juga tentang bagaimana prosesi haji dilangsungkan oleh jutaan umat manusia. Jutaan umat manusia berkumpul di Tanah Suci, berdoa bersama di Tanah Lapang Arafah, juga melakukan rangkaian proses ibadah haji secara tertib dan bersama-sama. Jutaan umat manusia mengepung Tanah Suci untuk berdoa dengan dada berdegup dan mata menitihkan air cinta. Idul Adha hari raya peradaban dalam puncak. Rangkaian ibadah haji itulah, terdengar takbir berkumandang di penjuru jagat. Seluruh umat muslim di penjuru dunia, berdoa bersama untuk mendukung kelancaran, kesehatan dan keselamatan para saudaranya yang sedang beribadah haji. Selain itu, kita semua juga merayakan Idul Adha sebagai hari raya untuk mengenang tonggak peradaban umat manusia, tentang perayaan pengorbanan dan cinta kasih. Idul Adha, juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban, adalah salah satu perayaan penting dalam agama Islam yang mengingatkan kita tentang pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Lebih dari sekedar ritual ibadah, Idul Adha mengandung makna yang mendalam tentang peradaban Islam dan nilai-nilai cinta yang melekat dalam tradisi ini. Idul Adha adalah momen untuk merenungkan pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan putra kesayangannya. Meskipun penuh kesedihan dan penderitaan, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan tulus menerima perintah Allah, menunjukkan kepatuhan dan cinta yang tak tergoyahkan terhadap Sang Pencipta. Kisah ini mengajarkan kita tentang nilai-nilai pengorbanan, keteguhan hati, dan ketaatan yang tinggi dalam menghadapi ujian hidup. Idul Adha juga mencerminkan peradaban Islam yang mendorong umatnya untuk berbagi dan peduli terhadap sesama. Ketika kita menyaksikan proses penyembelihan hewan kurban dan pembagian daging kepada yang membutuhkan, kita disadarkan akan pentingnya berbagi rezeki dan mencintai sesama manusia. Tradisi kurban mengajarkan kita untuk melawan sifat tamak, serakah dan egois, serta memupuk rasa empati dan kepedulian terhadap mereka yang kurang beruntung. Dalam peradaban Islam, cinta ditunjukkan dengan tindakan nyata dalam membantu dan memperhatikan kebutuhan orang lain. Idul Adha merupakan momentum tepat meneladani kisah profetik kenabian. Jika kita telisik lebih dalam, sejarah penyembelihan kurban berasal dari kisah Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail. Jika kita mau mengambil pelajaran, banyak sekali keteladanan yang dapat kita ambil dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Tidaklah seorang nabi setelah Nabi Ibrahim kecuali semuanya berasal dari keturunan beliau. Nabi Ibrahim disebut juga seorang imam karena beliau menjadi teladan bagi kita semua. Keteladanan keluarga Nabi Ibrahim bagi umat manusia. Ada banyak sekali sisi kesalehan keluarga Nabi Ibrahim yang dapat kita teladani. Di antaranya adalah hal-hal sebagai berikut. Pertama, Nabi Ibrahim sangat kuat memegang teguh akidah dan syariat. Dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 68. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, melainkan dia adalah seorang yang memegang teguh Islam. Dia bukan pula termasuk golongan orang-orang musyrik. Kedua, berdakwah dengan penuh hikmah. Hal itu tercermin tatkala Nabi Ibrahim mengajak orang tuanya untuk masuk ke dalam agama Islam. Nabi Ibrahim dengan menjaga adab seorang anak kepada orang tuanya menjelaskan dengan santun bahwa berhala tidaklah dapat mendengar doa penyembahnya dan tidak dapat melihat penyembahnya. Ketiga, berilmu, memiliki hujah yang kuat dan beramar ma'ruf nahi mungkar dengan penuh keberanian. Nabi Ibrahim telah diberi hujah yang kuat oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga selalu dapat mematahkan berbagai dalih yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam ketika berdebat. Itulah hujah yang kami anugerahkan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Karena memiliki hujah yang kuat inilah, Nabi Ibrahim berhasil membungkam para penduduk daerah Haran yang menganggap bulan, bintang dan matahari sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim menjelaskan kepada mereka bahwa bulan, bintang, dan matahari tidak layak disembah karena mereka adalah makhluk yang mengalami perubahan, terbit lalu tenggelam.
Sesuatu yang berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain pasti bukan Tuhan. Karena sesuatu yang berubah pasti membutuhkan kepada yang mengubahnya. Sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain, berarti ia lemah. Dan sesuatu yang lemah tidak mungkin disebut Tuhan yang layak disembah. Keempat, tawakal sepenuhnya kepada Allah, tanpa meninggalkan ikhtiar. Hal itu tercermin pada peristiwa di mana Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail yang masih bayi di Mekah yang tandus dan tiada sumber air. Karena takwa dan tawakal yang tertanam kuat di hati Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Kelima, bersegera menjalankan perintah Allah, seberat dan sebesar apapun resikonya. Setelah penantian yang begitu panjang, akhirnya Allah mengaruniakan kepada Nabi Ibrahim seorang putra yang kemudian diberi nama Ismail. Putra yang sangat dicintainya itu setelah tumbuh menjadi seorang remaja, Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelihnya. Dengan ketundukan yang total kepada Allah, Nabi Ibrahim bersegera menjalankan perintah itu tanpa ada keraguan sedikitpun. Sang putra juga menyambut perintah itu dengan kepasrahan yang total tanpa ada protes sepatah kata pun. Sebuah potret keluarga saleh yang lebih mengutamakan perintah Allah dibandingkan dengan apapun selainnya. Berkat takwa, sabar dan tawakal serta ketundukan total yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, Allah kemudian memberikan jalan keluar dan mengganti Ismail dengan seekor domba jantan yang besar dan berwarna putih yang dibawa malaikat Jibril dari surga. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kekuatan untuk meneladani kesalehan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Amin ya robbal alamin.